Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap kuat dan penuh semangat, karena kasih Tuhan tetap bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 9 Desember 2021, tertulis dalam kitab Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Demikianlah dikatakan, Yesus mati dan bangkit supaya kuasa dan kemuliaannya nyata di bumi. Yesus mati dan bangkit agar kita, manusia, beroleh hidup yang kekal. Dalam Mazmur 90 dicatat usia manusia sangatlah singkat, 70 sampai 80 tahun. Kalau tujuan hidup kita hanya di dunia, maka sia-sialah semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena apa yang dilakukannya ketika dia mati dan bangkit adalah tidak hanya untuk menebus dosa-dosa kita, melainkan juga membawa kita ke surga, yaitu tempat di mana dia berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup orang percaya tidaklah di bumi ini. Bumi yang kita tinggali sekarang hanya tempat persinggahan sementara, di mana bumi ini akan berlalu. Seperti dalam ayat 1 di pasal 21 ini, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Kalau bumi sekarang kita dipisahkan dengan saudara kita yang di pulau yang satu dengan yang lain oleh lautan, nanti di bumi yang baru tidak ada lagi laut sebagai pemisah. Karena dikatakan tadi di bumi yang baru tidak ada laut. Yang mau dikatakan adalah bahwa semua keadaan dan situasi kehidupan kita di bumi yang lama tidak ada lagi. Kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki keadaan bumi yang baru, di mana semua tidak ada yang sama lagi. Semua yang baik, semua yang indah akan kita nikmati di sana. Dalam Wahyu 21 ayat 2 dikatakan, "Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya adalah gambaran sukacita yang luar biasa dalam hati. Sampai-sampai seseorang yang mengharapkan sukacita itu tidak ingin berlalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Wahyu 21 menceritakan sedikit tentang gambaran surga, yaitu bumi dan langit yang baru. Gambaran sukacita yang membuat setiap orang percaya ingin cepat-cepat sampai di sana. Di surga itu melebihi semua imajinasi kita manusia, melebihi ekspektasi kita. Percayalah, Yesus Kristus yang mati, bangkit dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Di surga banyak tempat bagi kita dan bersama-sama dengan keluarga kita, teman, dan juga sahabat kita. Di sanalah tempat orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 3 dan 4 berkata, "Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu,
jalan ke situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam nats renungan kita pada hari ini, Wahyu 21 ayat 3 dikatakan, lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Singkirkanlah apa yang menakutkanmu, apa yang membuatmu ragu untuk hidup kekal bahagia selamanya bersama dengan Allah di surga. Bila kita masih menjalani kesusahan, mengalami kesedihan oleh berbagai hal, baik pergumulan dalam perekonomian maupun dalam kesehatan di hidup ini, jangan pernah menyerah dan berhenti berharap kepada Tuhan dalam hidupmu. Seperti langit dan bumi ini berlalu, diganti dengan langit dan bumi yang baru. Semua keadaan kita di bumi ini pun juga akan berlalu. Oleh karena itu tetaplah bersyukur dan nikmati sukacitamu di bumi ini sampai Tuhan datang menjemputmu ke tempat di mana tidak ada lagi kesedihan, duka cita, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kejahatan, tidak ada keserakahan, kesombongan, kecurangan, keributan, pertikaian, dan juga bencana serta malapetaka. Tidak ada hal-hal yang menyusahkan seperti yang kita temui di bumi ini. Di sorga nanti, sukacita dan damai sejahtera kekal ada bersama-sama dengan Bapa. Karena Dia ada dan diam bersama-sama dengan kita. Di masa-masa Advent ini, teruslah beradvent di dalam hidupmu. Menanti hari Tuhan yang indah itu tiba, seraya berbuat dan berkarya kebaikan di dalam kehidupanmu. Karena disinilah awal penentu bagimu untuk berhak menerima warisan kekal, yaitu mahkota kehidupan di rumah Bapa yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, firman-Mu yang memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru bagi kami di dalam kehidupan kami di bumi ini. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu, kesusahan, penderitaan, pergumulan akan berlalu, dan di dalam Tuhan kami akan beroleh sukacita yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau akan ada terus bersama-sama dengan kami di dalam kekekalan. Kuatkan dan mampukan kami untuk sampai di waktu itu. Dan biarlah di masa-masa penantian kami tetap kuat dan terus berharap hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami, sekarang dan sampai selamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku, penuh damai sentosa kini hatiku sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, dulu aku sesat, kini telah kembali. Sejak Yesus di hatiku, tebus dosaku dengan darah suci. Sejak Yesus di hatiku, sejak
Sejak Yesus di hatiku,